punya banyak file Excel dalam satu folder, kemudian buka satu-satu dan gabunginnya secara manual. Waduh, stop teman-teman. Di Power Query kita bisa satukan semuanya secara otomatis. Nah, sekarang teman-teman kita akan menggabungkan file CSV yang ada di dalam satu folder. Kita coba buka. Di dalam folder ini teman-teman ada berbagai tipe data, extensionnya berbeda-beda. Cuman kita hanya ingin mengcombine data dengan tipe CSV saja atau TXT saja. Alright, sama teman-teman, karena TXT dengan CSV langkahnya sama. Seperti biasa kita akan import terlebih dahulu datanya. Data. Kemudian kita get datanya, kita pilih dari folder, karena datanya bersumber dari folder seperti ini teman-teman. Right, maka kita akan pilih di mana kita simpan data tersebut. File, bootcamp, di sini kita simpannya teman ya, file latihan, tepatnya di Power Query, bagian yang ke ini 14, combine CSV from folder. Kita klik, maka ini adalah data yang mau kita combine tadi, kita open teman-teman. Maka akan muncul navigator seperti ini, 1, 2, 3. Alright teman-teman, kalau kita perhatikan di sini extensionnya beragam. Ada CSV, ada SLX. Sementara di kasus ini kita hanya ingin mengcombine CSV saja, maka kita transform datanya terlebih dahulu. Klik tab transform data. Seperti ini, maka kita akan diantarkan ke halaman Power Query Editor kita, teman-teman. Lagi-lagi di sini berbagai macam tipe data, maka teman-teman kita perlu filter terlebih dahulu datanya. Kita filter, yang kita pilih di sini hanya CSV saja. Boom, maka sisanya semuanya akan diabaikan. Artinya ketika ada data CSV yang kita masukkan ke file tersebut, maka berhasil ditambahkan secara otomatis. Adapun tipe-tipe data yang lain yang ada di folder tersebut akan diabaikan. Nah, ini enaknya, teman-teman. Seperti itu enaknya. Right, sekarang satu langkah saja tersisa, teman-teman. Kita tinggal combine-kan datanya. Tapi sebelumnya, teman-teman, kita tidak perlu sumber-sumber data yang lain. Kita akan ambil konten dengan name ini saja, kemudian sisanya kita akan remove saja teman-teman kolomnya, biar simple, biar sederhana gitu ya. Kita cukup combine binary-nya atau data yang bertipe CSV tadi, boom. Kita lihat hasilnya teman-teman. Ini sedang bekerja per query-nya, dia akan meng-combine data yang ada di per query, muncul lagi navigator seperti ini. Kita diberikan satu contoh dulu. Ini adalah contoh file yang pertama kita. Nanti hasilnya bakalan seperti ini gitu ya. Kita klik OK. 1, 2, 3, boom. Maka hasil dengan tipe CSV-nya sudah dikombinasikan, sudah digabungkan menjadi satu teman-teman yang ada di file kita sekarang. Langkah terakhir kita tinggal muat datanya atau teman-teman ingin olah kemana, ke pivot, ke table, terserah. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, kita akan olah ke tabel saja, klik OK, boom, kita akan lihat hasil combine-nya teman-teman. Nah, sekarang semua data CSV sudah digabungkan. Alright teman-teman, kabar gembiranya kenapa kita menggunakan folder tadi, supaya kita bisa update data dengan otomatis ketika kita tambahkan data ke folder yang sama. Contoh sekarang data kita hanya berisi 1844. Kita coba tambahkan data baru di sini teman-teman ya, di folder ini yang bertipe CSV teman-teman ya. Kita copy saja yang ada di sini teman-teman, kemudian kita paste, kita anggap namanya di sini bukan is data, tapi di sini namanya apa? Kita kasih nama misalkan eee meet is misalnya, oke. Kita kasih namanya adalah meet is data. Oke, artinya kita mau cek nih bertambah nggak datanya di query kita ini. Sekarang masih 1844, wajar teman-teman. Kenapa? Karena kita belum refresh datanya. Data klik refresh, boom, maka datanya langsung bertambah secara otomatis 2285. Alright, coba kita hapus kembali data yang ada di folder tadi. Mana yang kita buat tadi ya? Is data tadi ya? Mid is tadi ya? Kita hapus kembali. Delete, kemudian kita cek ke query kita, terhapus atau tidak, kita tinggal data, kemudian klik refresh, boom, maka dia akan terupdate secara otomatis. Nah, itu enaknya teman-teman ketika kita menggunakan metode ini.